Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat berkesempatan membuat video pada kesempatan kali ini yang saya maksudkan untuk sharing kepada teman-teman mengenai salah satu topik yang akan saya perbincangkan nanti. Sebelumnya semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di hampir seluruh wilayah di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Dan kita semua tentunya berharap semoga COVID-19 ini dapat cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan topik yang akan saya bahas, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Derdi Darmawan. Saya mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. NIM saya 1904995. Sebetulnya video ini saya maksudkan untuk sharing belaka. Nah, salah satu topik yang ingin saya bahas adalah topik yang selalu menyita perhatian saya dan selalu saya anggap sebagai hal yang sifatnya paling fundamental dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Ya, hal tersebut adalah toleransi. Nah, mengapa topik ini menjadi sangat perlu untuk diangkat ke permukaan? Sebelumnya saya izin menyampaikan dulu bahwasanya kita ketahui bersama Indonesia ini merupakan negara yang sangat majemuk, yang terbentuk dari berbagai macam perbedaan, dari mulai suku, bangsa, ras, adat istiadat, agama, bahkan sampai kepada bentang alam yang begitu beragam. Nah, namun hal tersebut juga selain menjadi suatu hal yang potensial bagi negara Indonesia, menjadi hal yang mungkin bisa turut mengancam persatuan negara ini karena perbedaan tersebut. Nah, toleransi ini menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Kita bisa melihat sendiri bahwasanya ada sederetan konflik yang mungkin terjadi karena rendahnya rasa toleransi ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, tadi kenapa topik ini perlu untuk diangkat ke permukaan? Jawabannya karena dengan toleransi kita semua dapat menempuh kehidupan yang dicita-citakan, yakni kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera, terutama bagi kita yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Seperti itu. Selanjutnya, konsep toleransi ini secara tersirat sebetulnya dapat kita simak di dalam nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Di dalamnya disampaikan bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus senantiasa menghargai satu sama lain dan membentuk sebuah persatuan. Nah, salah satunya adalah cara menghargai satu sama lain adalah dengan melaksanakan toleransi tersebut, seperti itu. Jadi, kenapa toleransi ini dianggap sebagai hal yang paling fundamental, itu kembali lagi kepada realitas bahwa negara kita merupakan negara yang terbentuk dari sebuah kemajemukan, seperti itu. Toleransi sendiri, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Teman-teman bisa berbagai macam cara mendefinisikan seperti apa toleransi ini. Namun yang jelas toleransi bisa kita sebut juga sebagai sebuah sikap menghargai dan memahami dengan penuh makna setiap perbedaan yang ada di dunia ini. Perbedaan tersebut bisa berupa apa saja, bisa berupa perbedaan fisik, perbedaan agama, suku, ras, adat istiadat, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang memungkinkan. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri, toleransi ini disebut dengan tasamuh. Dan dalam urusan beragama, toleransi memiliki konsep yang sangat jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu kan kita sudah sering mendengar tuh di dalam surat Al-Kafirun. Nah, secara tersirat, surat tersebut juga mengajarkan konsep mengenai toleransi, mengenai kebebasan untuk menjalankan atau beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Namun dengan satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa walaupun kita menghargai, bukan berarti kita ikut melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Kita hanya membiarkan dan memberikan sebuah kenyamanan dan hak mereka untuk melaksanakan ibadah tersebut, seperti itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu.
Nah, lalu mengapa toleransi ini menjadi penting terutama bagi kita nih sebagai umat Islam yang hidup di era milenial ini? Toleransi beragama itu merupakan masalah yang menyangkut eksistensi secara vertikal, artinya antara keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi hal tersebut begitu penting. Nah, kita sebelum berbicara lebih lanjut lagi, kita melihat dulu nih. Islam itu kan definisinya adalah damai, selamat, menyerahkan diri. Nah, definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah rahmatan lil alamin. Artinya agama yang mengayomi seluruh alam. Apabila kita menyangkut pautkan dengan konsep toleransi, maka sudah jelas nih, Islam itu menghendaki sebuah kedamaian. Islam menghendaki sebuah kedamaian dengan menghargai setiap perbedaan yang ada, termasuk dalam perbedaan beragama. Namun yang perlu diingat adalah bukan berarti dengan konsep toleransi ini menjadi kita itu baik lagi kepada pembahasan tadi, kita menjadi ikut-ikutan melakukan apa yang agama lain lakukan dengan dalih menghargai, termasuk ke dalam salah satu bentuk toleransi seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya dan akidah bukan merupakan ranah dalam toleransi. Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, misalkan dalam agama, contohnya akidah seperti itu. Jadi toleransi ini sangat penting karena Islam sendiri artinya damai. Nah, dengan toleransi ini maka akan menciptakan sebuah kedamaian seperti itu. Itu mungkin menurut persepsi saya memaknai toleransi ini. Nah, lalu melihat toleransi dari perspektif Islam, maka kita juga akan melihat apa yang dinamakan dengan persaudaraan universal. Persaudaraan universal ini adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak orang lain dan diterimanya perbedaan di dalam suatu masyarakat Islam. Seperti itu teman-teman. Persaudaraan universal ini juga terlibat konsep, di dalamnya itu terlibat konsep keadilan, perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan, serta menegaskan menentang segala bentuk keburukan seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan persaudaraan universal. Nah, persaudaraan universal ini tentunya sangat bersangkut pautan erat dengan konsep toleransi. Selanjutnya kita akan melihat fakta historis toleransi dari agama Islam. Nah, fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah salah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara berbutir-butir ketentuan dalam piagam tersebut, yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti, serta saling melindungi anggota yang terikat di dalam Piagam Madinah tersebut. Nah, hal-hal yang demikian menjadi jelas bahwa Islam begitu menghendaki dan menjunjung tinggi toleransi. Toleransi akan menumbuhkan rasa adil. Toleransi akan menumbuhkan sebuah kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Mengapa demikian? Karena orang tersebut merasa dihargai seperti itu. Dan keadilan tersebut akan menimbulkan sebuah rasa yang saling memiliki, saling menghormati, saling membantu, saling mengayomi dan menjalankan kehidupan. Nah, hal-hal yang demikian tuh yang akan berguna bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Dengan demikian, maka toleransi menghendaki sebuah kehidupan yang damai di dalam sebuah masyarakat. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian seperti apa sih karakteristik dari toleransi itu? Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik, diantaranya adalah yang pertama kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Yang kedua adalah kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga adalah kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima, rendah diri di hadapan kaum muslimin, bukan karena sebuah kehinaan. Yang keenam, mudah dalam berhubungan sosial, muamalah, tanpa penipuan dan kelalaian. Lalu yang ketujuh,
menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Lalu yang kedelapan, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa keberatan. Yang selanjutnya, ada banyak sekali bentuk toleransi yang bisa kita temui di dalam kehidupan masyarakat, termasuk yang dapat kita ciptakan sebagai umat muslim di era milenial ini tentunya. Beberapa di antaranya misalkan berlapang hati dalam menerima setiap perbedaan yang ada. Itu kan kita misalkan kerap kali misalkan kita menerima keputusan yang berbeda tuh. Nah, kita tuh kerap kali merasa keberatan nih karena keputusan kita ini tidak dipakai misalkan. Nah, kita harus memiliki sikap yang lapang hati karena apapun hasil keputusan tersebut itu pasti merupakan yang terbaik dari yang terbaik seperti itu. Lalu selanjutnya, tidak bersikap primordial dan etnosentrisme. Nah, primordial dan etnosentrisme ini sering menjadi penyebab ya konflik-konflik yang ada di suatu masyarakat yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita kesampingkan tuh sikap primordial dan etnosentrisme tersebut. Lalu selanjutnya, kita meyakini bahwa perbedaan adalah pangkal persatuan, tidak mengganggu orang lain dalam melaksanakan urusannya seperti beribadah dan sebagainya. Nah, itu salah satu beberapa bentuk yang dapat kita lakukan tuh untuk melakukan toleransi itu sendiri. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa toleransi itu betul-betul hal yang paling esensial dan bersifat fundamental bagi kita yang hidup di dalam negara yang begitu majemuk. Seperti itu teman-teman. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah agar toleransi ini tetap kita junjung tinggi sebagai warga negara yang baik dan sebagai muslim yang baik tentunya di tengah lika-liku zaman, di tengah perkembangan zaman yang begitu menggebu-gebu. Toleransi ini sangat penting teman-teman, dan selalu harus kita angkat ke permukaan agar eksistensinya terus ada dan diakui oleh setiap orang seperti itu. Sehingga hal tersebut akan menghendaki kehidupan yang kita harapkan, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, dan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Sudah saatnya bagi kita umat muslim untuk berdiri di garda terdepan, menegakkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Kita telah melihat berbagai macam konflik yang berujung nestapa yang disebabkan karena rendahnya rasa toleransi yang terjadi. Teman-teman bisa melihat saja realitas yang terjadi yang disebabkan konflik-konflik yang terjadi yang disebabkan oleh rendahnya rasa toleransi. Hal tersebut tentunya menjadi suatu kemalangan dan menjadi suatu kesusahan bagi kita semua manakala hal yang demikian itu terjadi di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita mengalami hal tersebut seperti itu. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian melalui toleransi. Islam sendiri sudah menghendaki dan mengakui bahwa toleransi ini merupakan konsep yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang warga negara yang baik, harus betul-betul menjunjung tinggi toleransi itu sendiri. Teman-teman, mungkin saya cukupkan sekian. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi atau berbicara mengenai toleransi, boleh komen di bawah, dan tentunya dengan bahasa yang baik dan santun. Hakikatnya saya hanya manusia biasa yang tentunya terdapat kesalahan di dalamnya. Jadi mohon maaf apabila selama saya memaparkan hal mengenai toleransi ini ada beberapa hal yang saya ucapkan yang tidak sesuai, dan mohon koreksinya yang bagi teman-teman. Semoga kita semua dapat selalu dapat menjadi kebermanfaatan dari orang, dan semoga kita semua dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.